yang sebenarnya pas itu nggak ada. Ya, ya pas sama person juga sama future juga nyatu sebenarnya ya. Makanya kita bisa perbaiki kan karena nyatu sebenarnya. Jadi kita bisa berangkat ke masa lalu secara timeline kalau ada namanya terapi timeline gitu ya. Itu kan kenapa bisa? Karena pada sekarang kenapa bisa menyelesaikan masa lalu? Ya karena itu ada di saat sekarang juga, ya. Nah, jadi nggak perlu pakai mobil back to apa yang film itu tuh. Back to the The future. future. The future, ya, ya, terus ke masa lalu dulu gitu kan, nggak gitu kan, nggak bakal sana dulu nyelesain gitu, enggak. Jadi secara pikiran tuh eh, kita ada pada saat ini ya sebetulnya. Nah itu bisa ya ketika kesadarannya pelan-pelan. Oh ini saya dulu pernah diginiin. Ungkapan-ungkapan yang saya sering dengar dari orang tua saya, dari guru saya, dari teman-teman saya itu adalah ini dan itu. Oke, ketika saya menyadari itu tidak oke, saya transform sekarang. Nah gitu. Nah itu bisa juga ya, gitu. Silakan pilihan apa? Kalau di Up to You tuh ada program lambat atau program cepat. Kalau yang pernah di Up to You tuh pastinya program pelangsingan tuh ada program lambat sama program cepat. Ada kereta TGV, ada kereta biasa, kereta cepat sama kereta biasa. Iya gitu. Kang, Ya, saya Balita. boleh tanya. Kita tuh perlu gini, apa parameter kita aku bukan harus juga sih kalau ada yang unfinished business kita yang ya oke nggak ada yang masa lalu gitu. Apa parameternya? Apa kita ngerasa pas di saat ini hidup kita kok gue nggak, apa sih yang bisa, yang apa itu parameternya yang pasti-pasti gitu loh Kang? Oke, kebanyakan kalau secara apa ya level ya, itu biasanya banyak pikiran dan perasaan yang terganggu ya secara mental. Nah, itu ada pengetesannya sebenarnya ya di awal itu. Nah, biasanya banyak pikiran dan perasaan yang terganggu itu yang akhirnya mempengaruhi hidupnya. Ya, menjadi tidak bahagia, tidak gampang ke-trigger dan lain sebagainya. Nah, itu awalnya gitu kan. Nah, nanti secara realistisnya sebenarnya setiap orang tuh perlu psikoterapi. Ya, bisa ke siapa aja. Kenapa? Karena buktinya kan karena kita punya pengalaman-pengalaman di masa lalunya itu yang menyisakan luka batin. Oke. Ya, ada yang memang seperti ditiadakan, yang kayaknya saya udah oke deh gitu kan, tapi sebenarnya sedang merepress atau sedang menekan saja, ya. Jadi menutupi gitu. Ada yang begitu. Tapi buktinya kadang-kadang suka muncul hal-hal yang konteksnya sama misalnya gitu ya. Nah, berulang-ulang lagi gitu betul. ya. Nah, ini yang perlu ditelusuri itu betul. Jadi ini ada yang memang ringan, ya. Jadi psikoterapi itu enggak kayaknya sakit jiwa ya gitu. Enggak ya. Ini setiap orang, saya pun melakukannya gitu. Saya juga melakukannya. Saya punya coach juga yang dan membereskan bisnis saya gitu kan. Nah, setidaknya yang bongkolan-bongkolannya itu tuh dapatlah gitu ya. Yang kecil-kecilnya baru kita selesaikan sendiri, is okay gitu kan, minimal lebih paham ya. Tapi memang ada banget yang sampai merasa pikiran dan perasaannya terganggu sampai nggak bisa tidur dan lain sebagainya gitu kan. Kalau boleh sharing, contohnya Pak Robert dulu. Boleh sharing mungkin saya jadi biar coba Pak makin Robert ngerti gitu loh, makin ngerti. dulu gimana mengenai gitu ya, terus sekarang gimana? Ya dulu tuh gini ya Pak. Contoh, sebenarnya saya mau ngomong tadi Pak, mau nanya. Oh gitu ya, oke. Tapi ya udah dipancing Bapak Dani ya udah bicara. Jadi kayak gini, masalah saya yang saya lakukan tiap hari. Jadi saya tuh punya masalah dulu, Pak Dani tahu sendiri,
permasalahan saya dengan saya punya nyonya ya. Nyonya ini kan baru kita bilang A, dia sudah sampai Z. Terpaksa cerita nih, Pak. Karena cerita pengalaman ya. Mudah-mudahan ini dia bermanfaat. Jadi karena saya tuh maaf Pak, atau Bapak cerita ini dulu, ini aja Pak. Cerita yang tadi nggak bisa tidur, terganggu pikirannya, takut. Bapak tuh awal mulanya kan takut, keluar rumah aja takut Pak waktu itu kan. Oh iya, saya kena sejak sakit. Itu aja Pak, itu aja. Oke. Jadi saya jangankan ke Pak Dani aja saya mesti ditemenin. Iya, iya. Itu hal yang paling nyata aja dulu, ke Pak Dani aja mesti teman, ya terjemput. Dari rumah Bekasi ke Tanah Kusir ya? Ya, saya tuh harus dijemput. Jadi semua hidup saya itu serba ketakutan. Jadi saya mau kesini ketakutan apa segala macam gitu. Nah, saya berpikir. Saya mesti merubah mindset saya tuh tidak boleh seperti ini lagi. Kemudian saya banyak dilatih oleh Pak Dani untuk merubah mindset saya gitu. Saya tidak boleh ituin diri saya lah, mengklarifikasikan diri saya itu lemah gitu. Saya nggak bisa begitu. Akhirnya saya coba berusaha dan itu saya tuh sudah pakai obat tidur. Obat tidur saya tuh saking takutnya nggak bisa tidur udah minum obat tidur. Akhirnya saya berlatih dengan Pak Dani hampir setahun ya Kak ya, hampir setahun ya Pak ya. Saya dilatih dan mulai konsentrasi diri karena saya punya ini banyak sekali traumatik dari masa kecil, dari masa saya kuliah, dari kecil dia banyak sekali traumatik saya terhadap keluarga saya, terhadap cara hidup saya, banyak traumatik yang saya dapatkan. Akhirnya saya harus bisa memaafkan itu semua. Iya, iya. Pertama itu dulu, saya bisa memaafkan itu semua. Iya. Nah, itu boleh saya beberapa di ini Pak Robert ya saya ceritakan. Jadi masa lalunya yang terungkap ternyata sifat-sifatnya yang saat ini itu yang mendrive-nya itu tuh dengan waktu itu sikap-sikap perlakuan ibunya kepada Pak Robert di masa kecil gitu ya. Terus waktu itu rasa bersalahnya terhadap bapak juga gitu ya. Itu juga ada. Belum lagi tentang belief system, informasi-informasi tentang makanan gitu kan, nggak boleh makan itu juga masuk juga gitu. Wah, parah pokoknya. Ya, jadi Pak itu kan dulu makannya cuma kacang-kacangan, rebus-rebusan ubi gitu ya. Mungkin kawan-kawan nggak percaya. Kolesterol saya itu 85. Iya. 85. Kalau saya itu 85 karena makanan saya itu udah makanan yang nggak jelas. Iya. Ya artinya maksudnya tidak pakai minyak goreng, tidak semua dia rebusan. Takutnya apa ya? Saking nggak boleh pakai garam, nggak pakai pokoknya berlebih. Kalau saya masuk ke biksu, kemudian semua itu saya diajarkan oleh Pak Dani. Bagaimana berpola pikir, bagaimana positive thinking ya. Sekarang ya, alhamdulillah, walaupun belum semua makanan yang saya bisa makan, ya, tapi saya udah belajar makan Indomie, saya udah mulai. Dengan apa? Dengan apa? Bahwa semua makanan itu adalah berfungsi buat tubuh saya. Untuk makanan yang tidak berfungsi buat tubuh saya, mohon dibuang secara damai dari tubuh saya. Itu aja kepercayaan saya. Setiap saya makan seperti itu, dan saya setiap makan itu juga mulai dengan mengunyah lebih, walaupun kadang-kadang lupa, harusnya kan di atas 10 ya kadang-kadang. Ya. Tapi saya berusaha untuk itu. Karena saya makan orangnya cepat, nggak bisa. Kalau Pak Dani kan saya lihat menikmati orang udah nambah, Pak Dani masih pelan gitu. Saya lihat, oh gini, yang saya makan gitu ya. Maka Pak Dani saya perhatiin, tenang. Yeah. Saya perhatikan sekali gitu waktu kita ada perhatian di hotel waktu itu dulu ya Pak ya?
betul. Saya liatin. Ternyata Bapak perhatiin saya ya. Saya pelatih. Dan itu saya ajarkan ke anak-anak saya. Oke. Iya. Kenapa saya ajarkan? Supaya saya membiasakan diri terhadap diri saya dulu, mengingatkan diri saya, wah, saya harus, ya bagaimana saya ngasih tahu anak saya kalau saya sendiri tidak bisa mengingatkan diri saya. Iya. Saya tuh udah kompleks, traumatik saya kena sakit, stroke, udah sangat kompleks sekali. Jadi selama setahun ini, ya terima kasih padanya, apalagi sekarang saya disuruh belajar masalah kontrol diri. Ya, kontrol diri artinya setiap saya saya biasanya setiap sebelum tidur sih. Saya bilang, saya di situ saya pegang dada saya bilang, saya tidak bicara saya ingin ketemu Robert sejati, enggak. Saya nggak pernah bicara itu. Saya memasrahkan diri saya semua kepada Tuhan. Biarin aja, mau dia datang, mau dia nggak datang, pokoknya saya tidak punya suatu keinginan saya mau, itu saya pasrahkan. Nah, iya. Ya, saya ada keinginan Tuhan, aku pasrahkan semua. Aku sebut anggota tubuhku dari A sampai Z, seperti Pak Dhani bilang, mulai dari jantung, mata, semuanya saya sebutkan supaya mereka tuh seperti sekarang ini saya bilang, saya belajar untuk mengatakan bahwa saya sebut anggota tubuh saya, kamu tuh punya hak untuk sehat dan bahagia. Termasuk pola pikir saya, termasuk otak saya. Iya. Sangat susah, Pak. Iya. Itu sangat susah. Susah diganti dulu, Pak. Bukan sangat susah, Pak. Tidak itu mudah. Perlu pembelajaran yang, maaf Pak Dhani. Itu perlu yang berulang-ulang. Betul. Nah, itu lebih positif ya. Berulang-ulang karena itu tidak bisa kita bicara hanya kalau kita mengharapkan gitu. Yang udah, coba aja Bapak lakukan 7 minggu. Minggu ke-8 juga lupa. Minggu ke-9 lupa gitu. Kenapa? Kesel. Nah, saya diajarkan Pak Dhani, jangan ada keinginan, jalanin aja. Karena apa? Karena gini, apa sih ciptaan Tuhan paling sempurna di dunia ini siapa sih? Manusia. Manusia itu dengan badannya. Berarti badan saya ini, alat-alat semua ini, sudah sangat sempurna. Jantung saya. Bayangkan, ada nggak manusia menciptakan sama seperti tubuh kita? Nggak bisa. Tuhan itu sudah sangat sempurna sekali menciptakan tubuh kita. Kita percayakan itu. Dan dia punya hak untuk sehat dan bahagia. Itulah pelajaran saya selama beberapa minggu ini saya dapat dari Pak Dhani. Saya bilang, iya ya. Iya. Alangkah bodohnya. Dari dulu sebenarnya. Alangkah bodohnya saya dari dulu. Artinya, bahwa seperti Pak Dhani bilang ke saya, bahagia bukan besok, bukan tahun depan, hari ini. Bahwa saya punya hak untuk bahagia. Seluruh tubuh saya punya hak untuk bahagia. Itu. Oke, Pak Robert. Iya. Terus yang saya mau tanya, Pak. Oke. Ada pertanyaan yang saya mau nanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kawan-kawan semuanya. Ada yang bertanya, Pak, Bapak kan mengajarkan kita selalu tidak boleh bicara. Bicara ini kan doa, Pak ya. Saya sering sekarang ini ditegur sama istri saya, atau kita saling tegur. Kalau saya bilang begini, nak, kamu jangan begini, nanti kamu sakit loh. Nanti kamu begini loh. Nah, itu kan doa ya Pak ya? Iya. Jadi saya kadang-kadang saya dimarahin, kadang-kadang saya tegur. Jadi saya berusaha untuk memahami itu karena saya dalam taraf pembelajaran ya Pak ya, menyempurnakan. Jadi pertanyaan saya Pak, ini hubungannya dengan COVID. Sekarang ini kan kita di TV ini banyak bahasa nggak boleh begitu, kan membuat kita tuh ketakutan. Iya. Apalagi dengan setiap hari ditulis di Bogor naik, di ini naik, Jakarta naik. Nah, apalah bahasa yang benar supaya kita ini jangan nyonya saya atau saya tuh setiap keluar rumah beli permen aja Pak, saya keramas Pak. Iya. Kemana-mana tuh pakai sarung tangan gitu loh. Karena apa? Karena dilema juga bahwa COVID itu kan katanya menyerang umur 50 tahun ke atas. Iya, oke.
Coba Pak, saya ingin tahu bahasa apa yang tepat supaya kita tuh ya saya ingin nyaman aja gitu. Makanya saya tadi bilang sama Pak di dalam disuruh ketik, Bapak suruh ketik saya ingin menyerahkan diri sama Tuhan. Biar Tuhan aja yang melakukan. Ya. Dia punya saya. Gitu Pak Dhani, terima kasih Pak. Mudah-mudahan sharingnya bermanfaat. Oke. Pertama dari pengalaman Pak Robert, sebetulnya ya ada hal-hal memang skill yang saya kasih dalam proses terapi itu sesuai dengan kebutuhannya, terutama itu ya. Kebutuhannya dari mana? Kebutuhan dari unfinished bisnisnya. Jadi memang unfinished bisnisnya diselesaikan dulu. Itu yang mungkin tadi di Mas Budi itu ya. Jadi yang tadinya itu hanya fokus misalnya kalau Pak Robert itu ke dokter dalam lah gitu dan lain sebagainya, itu yang difokusnya cuma itu secara fisik doang. Ya, tapi ternyata ketika itu dilakukan ternyata nggak sembuh-sembuh gitu ya Pak Robert ya dulu ya. Nah, ketika akhirnya dilakukan penggalian bisnis ya, itu akhirnya banyak banget yang terungkap, diselesaikan dan secara fisik berubah ya, lebih sehat. Itu kira-kira. Terus kedua, apa sih bahasa yang tepat? Nah, bahasa yang tepatnya kan buat Pak Robert sebetulnya, bukan untuk istri, karena istri kan nggak ikutan gitu ya. Ya gitu. Jadi kalau saya sering ke Pak Robert itu bercandanya gini, itu udah jatah Bapak Pak gitu ya. Nggak bisa tukar tambah. Nggak bisa tukar tambah apa saya bilang gitu kan, ya sudah jalani aja gitu kan sama pasangannya, Bapak ikutin aja lah gitu ya gitu ya. Bapak ikutin aja dengan kesadaran yang lebih baik. Jadi kita tidak bisa berekspektasi dengan pasangan kita tidak bisa berharapkan untuk berubah sama dengan kayak kita misalnya, itu malah jadi capek ya. Jadi kalau dia memang tadi kan saya bilang ada sebuah kata ya, perbedaan. Perbedaan itu adalah kompromi. Jadi kompromi, kita yang berkompromi dengan hal-hal yang tidak sepemahaman misalnya gitu ya. Kita yang mengkompromikan yang lebih sadar lah gitu, kira-kira gitu lah ya. Nah bagi yang belum ya gitu. Kayak saya misalnya dalam suatu lokasi, suatu daerah, saya sebenarnya paham ini cuma mitos nih. Misalnya ini cuma mitos. Tapi saya menghormati itu, saya mengikuti cara-cara yang ada di daerah itu. Ya, seperti itu kira-kira, Pak Robert. Ya, jadi saya tidak bilang kan ke kepala suku di sana misalnya, ini kan cuma mitos, itu kan pikiran Anda yang begini-begini misalnya, kan bisa dijeplak saya gitu ya. Ya, jadi karena mereka memang pahamnya seperti itu, meskipun saya tahu bahwa itu mitos, saya ikutin. Ya, jadi akhirnya apa? Akhirnya orang yang berkesadaran itu munculnya adalah kebijaksanaan gitu, Pak. Jadi bijaksana, memaklumi gitu ya. Tidak memaksakan apa yang kita pahami gitu. Ya, itu kira-kira. Bentar lagi 10:10 kita meditasi bersama seluruh dunia katanya ya. Jadi 5 menit boleh Pak Dhani, saya mau sharing. Boleh. Tadi saya tertarik dengan ceritanya Pak Budi sebetulnya. Kita tuh sama-sama uzur Pak Budi. Jangan Pak, jangan uzur. Bahasanya lain. Oh, lain. Coba ganti. Langsung latihan. Ganti Pak, ganti. Kita nih kan masih ABG Pak. Iya, ABG lebih. Jadi ya, pada sehat dan panjang umur. Iya. Jadi memang Pak, susah untuk susah ganti. Perlu proses. Gak ada yang susah, perlu proses. Bahwa perlu proses dan itu mesti dicoba. Seperti contoh gini Pak. Saya itu ya itu dilakukan karena gini Pak. Kita itu kan suka tertrigger masalah apapun. Masalah apapun suka. Misal contoh misalnya saya mendengarkan suatu perkataan nyonya atau siapa yang bikin saya tuh marah. Kadang-kadang saya marah. Kadang-kadang saya dalam setiap hari, 1 kali sehari, saya tuh
sampai di rumah atau lagi di rumah udah mulai malam, saya berpikir, alangkah bodohnya saya. Ngapain lu tertrigger? Saya ngomong lu, jadi untuk Robert itu saya ngomong lu. Ngapain lu tertrigger? Tolol amat lo. Saya pakai bahasa itu. Akhirnya saya berpikir gitu. Oh, ya. Berarti besok gue mesti gimana? Ya. Lu senyum-senyum aja dalam diri saya bicara begitu. Dia mau ngomong gitu, lu senyum-senyum aja, lu bodoh banget sih. Saya bicara sama diri saya gitu. Jadi mungkin memang itu perlu latihan Pak Budi bisa karena kita sudah cukup ABG lah gitu loh Pak. Untuk mengalami Pak Robert, boleh saya tambahkan bahwa Kang Dani punten ya, bahwa saya melihat kiri kanan saya juga permasalahannya itu kadang-kadang bukan kadang-kadang, sebagian besar unfinished. Boleh saya sambil koreksi nggak? Kata-katanya. Kayak jadi kalau tadi Pak Robert masalah tadi banyak banget pembelajaran yang saya hadapi pada hari ini, misalnya gitu ya. Betul Pak. Masalah kan sudah kira-kira kan beda sama sesi yang sebelum karena belum belajar, karena ini udah belajar. Udah sekarang dikoreksi. Terus barusan juga permasalahan-permasalahan itu diganti dengan pengalaman-pengalaman. Siap, terima kasih. Okay. Ya, coba dikoreksi lagi Pak Budi. Gimana? Oke, pengalaman menemukan unfinished business. Pengalaman saya itu justru unfinished business-nya terjadi dengan orang-orang yang sangat kita cintai. Jadi proses pertama acceptance itu sulit sekali, seperti sulit ganti. Kejadiannya kan saya mendadak. Sulit ganti. Tidak mudah. Sulit. Tidak mudah. Oke. Perlu dilatih. Karena mungkin kayak tidak mudah. Kang Dani kan ngalamin waktu kita IG sama-sama ya. Iya. Saya buka kartu dan kartu yang keluar adalah keluarga. Saat itu pun saya belum acceptance. This is my unfinished business gitulah. Oke. Nah, ternyata dari omongan Kang Dani, obrolan kita itu jadi kajian saya terus. Sampai saya menemukan di satu masa yang jauh, let's say dari tahun 62 sampai 67. Mungkin belum lahir ya Kang Dani? Belum. Bapak? Tahun 62 sampai 67. Oh, udah lahir di ruang yang lain. Okay. Masih di dimensi yang lain ya. Iya, gimana iya. Nah, ternyata terungkap bahwa ada kejadian selama itu, dan kejadian itu di suatu tempat. Jadi bukan tanpa maksud saya membuat background hari ini, itu background rumah saya yang sejak saya tempati tahun 62. Wow. Jadi itu rumah masih ada, cuma bentuknya lain. Tapi di sanalah permasalahan, mungkin bisa dicontoh gitu ya. Mungkin nggak harus juga sama penyelesaiannya gitu loh. Iya. Tapi bagi saya itu terapi pemecahan yang sangat-sangat bermanfaat. Saya kembali lagi ke masa itu dan ingat kejadiannya di situ, seolah-olah saya berbicara dengan orang-orang yang yang unfinished business itu terjadi. Jadi itu ada saling memaafkan, ada saling keluarnya tuh akan rasa cinta gitu loh. Karena kalau kejadian unfinished business itu di masa kecil, itu kan persepsi anak kecil kan nggak sama gitu ya. Maksudnya, ternyata bukan kesalahan orang lain, itu hanya saya, karena persepsi saya menangkap pelajaran yang diberikan itu tidak mampu menangkap
Jadi saya juga nggak menyalahkan orang tua atau keluarga lain bahwa pada saat itu kemampuan mereka nggak sama dengan cara berpikir saya gitu. Maunya saya begini. Jadi itu mungkin bisa yang saya share dengan kadang-kadang kita harus pertama yang sulit adalah acceptance, that's the problem. That's the problem justru dengan orang-orang yang kita sangat saya sayangi. Oke. Dan akhirnya menemukan itu. Itu aja Kang Dani, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke. Di sesi terakhir ini kita akan meditasi ya. Kita akan meditasi sama-sama. Ya. Cuma saya menguhkan lagi di pengalaman Mas Budi itu ya balik lagi ya. Kalau di sesi sharing khusus pasti saya akan gali. Barusan saja pasti saya akan gali karena ketika bilang orang-orang yang dulu itu suara Mas Budi bergetar. Itu pasti saya akan gali itu. Saya akan kejar itu. Itu orang-orangnya yang mana aja. Ya, kira-kira gitulah ya. Sesi konseling itu menarik ya. Oke, terima kasih. Di sesi meditasi ini Anda sebenarnya lebih masuk ke dalam dan Anda mengungkapkan kata-kata yang karena temanya sekarang perkataan ya, dan ketika perkataan untuk diri Anda itu adalah sesuatu yang baik, itu pun akan mempengaruhi dunia. Ya. Karena Anda bagian dari dunia. Jadi ketika kita banyak banget bertransformasi diri kita, itu sangat mempengaruhi dunia, ya. Malah kalau saking powerfulnya, banyak bukti bahwa satu orang saja di dunia ini bisa mengubah dari zaman kegelapan ke zaman yang lebih terang, ya. Ketika misalnya turunnya beberapa utusan misalnya, itu kan satu orang tapi bisa mengubah dari kegelapan ke sesuatu yang terang. Begitupun Anda, ya apalagi kita banyakkan, ya. Jadi ketika Anda bertransformasi itu pun akan mengubah dunia. Jadi silahkan Anda memprogram diri Anda mengatakan, boleh Anda minta maaf, boleh bilang terima kasih, boleh mengapresiasi diri Anda dan sebagainya, ya. Dan saya bebaskan, tidak akan saya pandu, saya akan hanya memandu dengan mendampingi dengan musik alfa. Oke, silakan mulai.
pandai menyatakan dan mengungkapkan perasaan-perasaan yang bisa membangkitkan jiwa Anda. Seperti saya menerima dirimu sepenuhnya. Saya mencintai dirimu sepenuhnya. Saya mencintai tubuh saya dan berterima kasih atas peran-perannya membuat diriku tetap bisa beraktivitas. Terima kasih atas tubuh ini. Terima kasih atas semuanya yang tidak bisa sebutkan. Silakan ungkapkan pada tubuhnya, pada jiwanya, dan kepada pengalaman-pengalaman Anda pada masa lalu hingga saat ini. Ungkapkan terima kasih atas semuanya. Oke, sekarang Anda ungkapkan perasaan-perasaan yang powerful pada pasangan Anda, pada keluarga Anda, pada orang-orang sekitar Anda yang tentunya terus berhubungan dalam hidup ini, dan siapapun dengan manusia yang lain. Anda bilang terima kasih, setelah itu Anda pun mengucapkan terima kasih kepada kehidupan ini, pada dunia ini, pada seluruh alam semesta. Oke, cukup. Oke, meskipun sebentar, mungkin kalau teman-teman di dunia lain masih meditasi mungkin, ya, tapi mudah-mudahan kita berkontribusi juga ikut serta dalam menyelaraskan kehidupan ini dan bumi ini, gitu ya. Dan tentunya kita menyelaraskan bumi yang paling dekat adalah diri kita sendiri, ya, dan rumah Tuhan yang paling dekat juga adalah tubuh ini. Jadi ini adalah PR kita yang terus-menerus, ya, bagaimana memelihara diri kita, mengamati diri kita, dan terus mengintrospeksi diri kita
terus-menerus. Ya, bahwa ini adalah pelajaran yang tidak mudah, tapi bisa. Oke? Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Selamat malam, maaf saya